Gua mau kalau kita bahas main event sekarang, gua mau ngomong dulu pertama-tama yang mau gue omongin, this is a very sad day to be an Ortega fan. Walaupun Hmm. walaupun setelah fight itu gue tetap bangga lah sama Hart. Dia showed a very great heart ya hari ini. Tapi shit man, uh, kalau kita lihat omongan kita yang terakhir, itu tuh hampir terjadi Mas Bram. Yang gue bilang itu hampir terjadi. Kan gue bilang kemarin prediksinya adalah Brian Ortega mukul, terus dia jatuh, abis itu dihabisin di ground, either pakai ground and pound atau pakai submission. Itu gue udah langsung kayak, tau nggak pas itu terjadi tuh, kaki ditangkap, dipukul, gue teriak mampus Bung Bram gitu. Terus gue udah langsung gue udah kayak mampus, bener kan kata gue. Terus giletinnya udah dibetot kayak lepas dong. Gue kayak anjing. Gue kayak gila. Padahal gue udah hampir banget kayak wah ntar kalau gue live lagi sama Mas Bram, gue bilang kayak kan gue bener kan gitu. Kan gitu ya. Kan gue bener apa gue bilang Mas Bram, gue tuh pantas menjadi partner lu kalau jadi komentator di acara-acara MMA gitu. Ayo aja dipatenin aja. Iya, nah jadi gue kayak, wah bagus nih analisa gue. Nggak taunya lepas dong, gue udah kayak, ya elah kok lepas. Padahal gue rasa itu udah cukup tight deh kayaknya sih ya. Maksudnya gue liat mukanya si Volkanovski sih udah kayak, gitu. Itu lu lihat foto yang ada di story gue deh. Yes, gue udah lihat. Merah men Ungu mukanya. itu kepalanya. Ungu Udah men. ungu udah Ungu. kayak Barney men, sumpah. Itu dan gue rasa memang dilepas gara-gara itu Brian Ortega tuh nge-squeeze keras banget karena ya akhirnya muscle fatigue, dia harus coba transisi ke yang lain gitu. Yeah. Padahal jadi ini technical breakdown-nya adalah begitu Ortega dapat front headlock-nya di mount, abis itu kakinya di grapevine. Grapevine itu artinya dikaitkan kakinya. Bentar, ini gua kasih videonya deh sekalian deh. Boleh kita analisa nih tekniknya nih. Gue Bentar. kasih perspektif Bentar dari nih ya. segi jujitsunya nih. Kita lama-lama kulik teknik gua sama lu aja deh kalau enggak. Sabi. Nah, ini buat teman-teman Nah yang belum ini. tahu nih, kakinya Ini Brian ya. Ortega nih melakukan namanya grapevine hooks tuh. Nah, itu tujuannya adalah ketika ini tuh si Volkanovski kan mau mendorong hipsnya ke atas. Ini nih ya. Grapevine Ah, itu ini ya. yes. Nah, Jadi tapi kakinya dikait gitu. dikait. Itu membuat Brian Ortega itu pinggulnya melekat sama pinggul lawannya yang di bawah. Makanya dikait. Jadi itu menyatukan badan lu sama badan lawan lu. Nah, itu tuh udah dilakukan dengan baik. Kita bisa lihat kalau misalnya ini videonya di play coba. Itu tuh si Volkanovski itu udah ngedorong-dorong kayak gujlak. Nggak gerak, men. Dari segi pinningnya udah dapet. Udah bagus. Dari segi squeeze-nya udah bagus. Menurut gua, this is a very well executed guillotine. Tuh lihat mukanya udah kayak begitu, tuh nggak mungkin nggak kesakitan, men. Nggak mungkin nggak kecekek. Coba tadi kita ulang lagi dikit ya. Yes, kita ulang lagi dikit nih. Kita bahas detail tekniknya sedikit Sorry, karena yang ini. lumayan kesel nih sama Ini ya. kegagalan. Yes. Ini tuh lihat, kita bisa lihat mukanya Volkanovski ini tuh bukan muka santai ya. Bukan muka nggak in distress. Dia very threatened by this choke. Very threatened karena selain dia kecekek, ini kalau misalnya di grapevine itu berat dari hipsnya Ortega itu neken ke dadanya, men. Neken ke dada dan ulu hatinya, itu membuat dia itu susah banget nafas. Makanya lihat nih, tangannya langsung di hips, dia mau ngedorong sekuat tenaga. Ini kan? Ini yang dia dorong kan? Ini yang dia dorong. Nah itu. Dan itu dia mencoba bridge ke atas, melakukan kayak posisi kayang gitu ya, supaya Brian tuh mental. Itu tidak terjadi gara-gara memang pinningnya dari grapevine hook itu udah bagus. Tuh kan. Yes. Sehingga dia bisa lolos tadi kan. Akhirnya tapi lolos. Itu menurut gue faktornya itu tahan-tahanan sih. Kalau kita lihat dari komentar cornernya Volkanovski di beberapa hari lalu di Embedded, pendapat mereka tentang Ortega adalah, salah satu yang mereka bilang adalah
Ortega is dangerous because he has a submission from anywhere. Jadi menurut gue yang di drill itu bukan takedown defense, tapi adalah Submission how to defense. endure submission, endure and escape submission, dan itu kita lihat banget. Submission attempt-nya Ortega banyak banget, man. 3. Banyak banget. Yang ini yang lebih gokil, yang ini Nah, 2. yes. Yang ini Gua lebih udah, ini juga sama gokilnya lah, nggak itu. yes, sama gokilnya lah ini. Pokoknya 3 itu kan guillotine, triangle, sama the Dars ya. Nah, ini kan. Yes. Nah, triangle ini juga menurut gue udah masuk. Ini tuh udah masuk gitu. Nih ya. Ini udah masuk. Ini udah tight. Nah, terus habis itu dia udah grab the leg. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya ngelakuin triangle choke ini, kepalanya Volkanovski sama kepalanya Ortega itu sebenarnya kalau sejajar kayak begini, itu tuh kurang maksimal. Makanya Ortega pakai tangan kirinya untuk ngambil kakinya Volkanovski yang satu lagi supaya Ortega ngambil kakinya Volkanovski, dipakai tangan kirinya tuh supaya apa? Supaya badan mereka nanti jadi seperti huruf L. Nah itu, ini kan maksud kamu yang ini kan? Nah ini kan jadi kayak huruf L tuh. Jadi kita lihat kepalanya si Volkanovski ngadep ke sana, tapi kepalanya Ortega ngadep ke sana. Nah ini adalah ciri-ciri triangle choke yang masuk gitu. Triangle choke tuh bakal tight sekali ketika posisinya udah begini nih, namanya perpendicular position. Tegak lurus. Yes. 90 derajat. 90 derajat, benar, untuk bikin sudut siku-siku dari kepala kedua pemain. Dan itu dari segi hooknya, kakinya itu, tulang kering itu harus menyentuh, harus ngejepit ketek kaki. Kaki kan, kaki di belakang lutut itu ada keteknya kan, ada knee pad, itu harus ada di situ tuh. Di belakang lutut. Belakang lutut, yes. Kayak dekoknya di bawah lutut, di belakang lutut itu kan. Telekukan di lutut itu sudah masuk banget. Jadi memang menurut gue di sini itu yang di drill menurut gue. You have to mereka endure chokes, karena yang kita tahu submissionsnya Ortega itu sebenarnya mostly chokes, nggak arm locks, ya kan? Dia tuh jago guillotine, jago triangle, jago Dars, ya kan? Jadi bukan armbar guy, bukan leg lock guy, bukan anything yang joint locks. Makanya actually memang you can train your neck untuk endure chokes. At least long enough sampai lawan lo muscle fatigue. Dan gue rasa itu yang dilakukan sama Volkanovski. Nah yang ini juga kan, dia udah tight nih, udah tight sekali. Ke bawah, aku pikir udah mau ambar. Oh, ini bentar lagi ada bagian yang gue sebel banget. Ini kesalahan bodoh, cuma aduh. Ya, ini gue kira bakal armbar, ini sebenarnya available nih buat armbar. Iya, aku tadi udah pikir triangle armbar tadi. Iya, tapi makanya menurut gue kayak Habib kan waktu itu kan triangle armbar gitu kan. Yes, nah itu tuh tangannya itu nggak megang apa-apanya. Kalau teman-teman lihat tangannya Volkanovski yang kiri itu yang megang pahanya Ortega. Yang ini kan? Yes, itu kalau lu tarik itu nggak akan ada resistance. Apalagi Ortega punya tangan kanannya dia dan seluruh badannya dia untuk narik seperti ini. Jadi daripada pegang kepala harusnya tarik tangannya gitu kan? Yes. Nah itu. Dan padahal itu lebih dekat. Itu tangannya dia tuh di depan mukanya Ortega gitu. Harusnya bisa diambil. Tapi of course ini bukan berarti Ortega culun ya jiu-jitsunya, tapi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya tanding tuh lu tunnel vision. Lu tuh nggak bisa berpikir sejernih sekarang gitu. Pasti kayak aduh gitu. Dan ini kamu lihat ini nih, satu lagi. Yes. Ini ada penonton. Cornernya nggak bisa teriakin, nggak bisa terlalu jelas. Nah, gua ngerasa involvementnya Rener Gracie di sini juga kayak, tau nggak, pas at the end of each round itu tuh gua ngerasa harusnya Rener Gracie yang bicara di depan, karena menurut gua ya lu udah outstruck gitu, striking udah kalah. Harusnya timnya Brian itu harus switch, udah yang coach Muay Thai ke belakang,
Rener Gracie di depan. Buat yang belum tahu, Rener Gracie itu jiu-jitsu coach-nya Brian Ortega. Nah itu harusnya oke, kita bikin game plan jiu-jitsu base. Ya. Gitu. Karena Ini biar yang satu losing. dan ini yang satu lagi ya, escape-nya nih ya. Yes. Nah, ini dia masuk triangle-nya dilepas. Nah ini yang lucu Terus nih. mundur. Nah, Escape paling lucu. scramble dari situ. Nah, lihat nih. Nah, pas di sini, itu jatuh ke depan dong. Itu yang gue bener-bener tadi pagi gue teriak-teriak, goblok. Karena coba kita ulang dikit Mas Bram, bagian dia terperosok nyungsep ke depan itu yang konyol, lumayan Ini konyol. kan. Nah, buat teman-teman nih sebenarnya memang Brian Ortega tuh niatnya adalah ngambil posisi back position. Nah, tapi harusnya back position itu kakinya itu dua-duanya mengkaitkan ke kakinya si Volkanovski supaya nggak terperosok ke depan gini dan berat badannya nggak boleh condong ke depan. Tapi mungkin memang itu situasinya situasi licin dan lain-lain. Ya, udah ada keringat satu. Yes. Yang kedua juga kan Volkanovski kalau kamu lihat dia tutup juga ininya. Ya. Dia nggak seculun itu juga gitu. Yes, nggak setuju itu juga jiu-jitsunya, tapi wah ini sampai terperosoknya nyungsep ke depan gitu. Nah, Nah, terus ini dia keringat sama capek. ya capek, fatigue. Tapi shit menurut gua karena it's so hard a jiu-jitsu specialist failed on the ground. Kayak jadi itu tuh buat gua kayak apalagi gua orang jiu-jitsu gua jadi kayak ayo dong gitu. Kayak lu ngerasa jadi boxer di outbox gitu ya. Yes, gua kayak aduh Brian. Nah, terus apa namanya seringkali ketika Ortega itu di posisi guard, di posisi close guard ya, menurut gua Ortega itu terlalu ngincer submission, which is bad menurut gua. Karena kalau kita lihat banyak banget posisi dia di close guard, tapi dia kena pukul dan dia malah mukul ke atas dong. Gue kayak, close guard basics lo harus clinch dulu lawannya supaya lu menetralisir pukulan. Nah, di situ baru lu carilah triangle TCT lu itulah. Jangan lu dari bawah stres terus habis itu kayak dia mukul dari bawah gini. Ya nggak bisa lah, bos gitu. Ya, gitulah gua banyak banget yang gua kritik dan Ortega, tapi gua ngambil teori satu dari pengalaman Ortega di sini. Yeah. Dan ini spesifik banget towards my belief. Other analyst mungkin nggak berpikir seperti gue, tapi this is what I believe. Gue percaya in order to be a very successful mixed martial artist, menurut gue nggak setuju kalau lo jadi orang yang terlalu well-rounded atau lo pengen kayak gue pengen bisa semua. Menurut gue yang sukses adalah yang punya spesialisasi. Kita bisa lihat, contohnya gue ambil contoh, Khabib itu nggak mencoba untuk jadi striker. Tapi ya dia belajar striking, of course. Nggak mungkin lo nggak belajar. Lo belajar striking yang memadai, tapi lo tetap punya kerucut di dalam game lo adalah lo kesini gitu. Lo bikin game lo tuh saking tajamnya, orang tuh harus fokus ke situ gitu. Jadi lo bisa enforce your game. Menurut gue, Brian itu bagus ketika dia masih jadi jiu-jitsu fighter. Sekarang tuh gue ngerasa dia ngerasa gue kayaknya need to learn striking. Sekarang dia punya Muay Thai coach, punya boxing coach yang beda, ya kan? Gue ngeliat Brian jadi ngerasa dirinya kayak striker. Dan gue ngeliat jiu-jitsu dia hari ini tumpul, nggak seperti biasanya. Kita lihat di fight-nya dengan Cub Swanson, guillotine yang mau lepas aja bisa dia pasang lagi, men. Dan itu di udara guillotine yang lepas dia pasang lagi, men. Kalau kita lihat tuh submission dia lama Cub Swanson. Jadi menurut gue ketajaman submissionnya agak sedikit berkurang. Harusnya Brian bisa lebih bagus dari itu. Gue expect dia bisa lebih bagus dari itu. Tapi mungkin karena memang selama ini yang kita bisa ngelihat Brian itu improvement di strikingnya, tapi gue rasa akhirnya lu lupa roots lu you're a jiu-jitsu player. Banyak yang seperti itu. Yes. Banyak fight. Jadi bukan seperti kita lihat juga Demian Maia juga pernah ada satu tahapan di mana dia berusaha untuk menjadi seorang kickboxer. Ya. Yang jelek.
Yes. Yang sorry ya, untuk standarnya UFC ya jelek gitu. Ya, pasti. Nah, dia mencoba itu, tapi akhirnya di akhir-akhirnya dia bisa kembali untuk menjadi seorang jiu-jitsu fighter lagi. Yes. Itu ada memang. Dan menurut Dimas ini yang jadi satu poinnya, satu titiknya untuk Ortega, seperti dia berusaha menjadi seorang striker, dan dia untuk jadi efektif lagi harus dikembalikan lagi gitu kan, ke rootnya. Benar-benar itu yang gue lihat, dan ya gue sayang sekali sih karena akhirnya tuh orang tuh nggak bisa enforce their game into their opponents. Tetap Khabib tuh akan selalu ngebawa lu ke ground gitu. Israel ya dia belajar grappling, cuma kayak dia akan selalu menghindari grappling gitu. Karena memang dia superior striker gitu loh. Jadi dia mau ngelawan orang jiu-jitsu black belt pun dia akan tetap enforce lawannya itu gimana caranya gue nggak jatuh dan gue bisa pukulin lo. Dan kamu ingat di ronde kelima, cornernya juga bilang, hey, kejar takedown, tapi udah keburu kehabisan tenaga. Iyalah, iya banget. Apalagi ya walaupun we are seeing Brian's improvement in wrestling ya, tapi ya belum segitunya. Wrestling dia tuh belum paten banget gitu. Brian ya grow up training in the gi, jadi takedowns dia ya in the clinch. Ya gitu, dan menurut gue Brian jiu-jitsu game-nya juga harus di-update. Banyak tadi gue lihat opportunity untuk submission lain selain yang dia suka. Contohnya banyak opportunity leg lock. Gue ngelihat banyak banget opportunity leg lock dan opportunity armbar contohnya kayak tadi. Tuh ngebuka wawasannya tuh jangan kayak gue buka wawasan gue ke Muay Thai deh. No, kayak stick with what you have and then develop that game style gitu loh. Jadi itu juga yang Khabib bilang kan. Yes, bener. Dan jangan mencoba untuk yang lain. Gitu. Karena ada beberapa fighter yang beliefnya lain kayak Kamaru Usman gitu. Dia bilang I might not be the best boxer or best grappler, but I am the best at combining all of them gitu. Which is it works for him gitu ya kan, kayak Kamaru Usman well rounded kan. Gue rasa itu komentar agak sedikit meleset. Tapi karena gini, dia tetap tidak lepas dari roots-nya dia kan. Wrestling ya. Yes. Untuk dia, dan dia menggunakan itu defensively. Yes. Bedanya cuma itu. Tapi dari dulu dia emang seorang yang kuat dari positioning, dari seorang yang kuat dari defensive wrestling-nya, dan kontrol. Bahkan kalau kita lihat Kamaru Usman dalam permainan game-nya dia sebelumnya, fight dia sebelumnya, dia orang yang akan prioritas untuk kontrol daripada untuk ngelakuin damage. Yes. Karena ada orang yang, ini ada kesempatan nih, hajar dulu, nanti hilang posisi belakangan. Nah dia enggak. Yeah. Sehingga dia itu memang dari dulu a defensive player and defensive wrestler. Nah, hanya akhir-akhir ini dia setelah dia pindah ke Sanford. Yeah. Halo? Ya. Halo. Iya. Pada saat dia pindah camp kan terakhir. Dia jadi dia memang lebih tajam untuk counter nge-strike-nya ini. Yes. Striking footwork-nya. Tapi dia apa yang dia lakukan? Dia tidak lepas dari root-nya. Dia hanya mempertajam game-nya dan setup-setupnya untuk kemudian diramu jadi satu paketnya. Tapi yang penting adalah ramuan tadi nggak boleh lepas. Kamu boleh rubah. Setup-nya boleh. Setup-nya tambah banyak. Sudut, angle, setup, counters dan segala macam bisa berubah. Tapi jangan lupa jangan lupa dengan root-nya. Benar. Itu. Yes. Pokoknya ternyata memang benar ya, gue rasa you have your root, stick to it and then develop that root gitu. Jangan pernah mikir bahwa root lu udah full kayak gue udah bagus jiu-jitsunya gitu. Jangan lupa akar. Yes, jangan lupa akarnya gitu. Kita dari tadi ngomongin Ortega,
But how about how did Volkanovski beat Ortega? Karena kita berdua dukung Ortega ya di last time. Enggak, aku bilang Volkanovski tipis. Tapi aku tetap pegang Volkanovski. Karena Volkanovski itu adalah orang yang nggak bisa, yang akan mengganggu ritmenya kamu. Kalau kamu kelebihannya Volkanovski itu adalah dia akan mengganggu lu terus dan nggak bisa baca, nggak membiarkan lu baca ritme, terutama di awal ronde. Dan ini kelihatan banget, ronde 1, ronde 2, Volkanovski terus berubah-ubah. Dia switch stance, dia ganti apa. Dan dia di 2 ronde pertama itu udah jelas dia yang menang karena Ortega nggak bisa baca dia. Ronde ketiga sedikit bisa kebaca kan. Itu kan yang mendaratin pukulan 1 itu, yang kemudian jadi takedown dan submission. Itu pun masih bisa di counter dengan di counter habis itu kena ground and pound yang kenceng banget gitu. Nah, yang ronde, kalau lihat ronde keempat dan kelima itu, yang terutama kelima ini kayaknya semakin lama malah Ortega itu malah bisa ada comeback di ronde kelima, di ujung-ujung ronde kelima malahan. Tapi tetap aja speed, unpredictability, sehingga lawan nggak bisa masukin game plan itu yang dari dulu jadi kekuatannya Volkanovski, dan sekarang ini pun jadi kelebihannya. Jadi lawan nggak pernah bisa dapat temponya, nggak pernah bisa dapat pernah dapat zone-nya. Benar. Tapi yang kita bicarain last time itu ada benernya juga, Mas Bram, kalau taktiknya Volkanovski ini ada sedikit perbedaan in terms of blitzing forward-nya dibanding melawan Holloway. Waktu lawan Holloway dia masuk banget, dia benar-benar masuk cari angle, main kayak gamenya Mike Tyson gitu. Tapi di Ortega ini dia lebih reluctant karena di bawahnya bahaya. Yes, benar. Nah itu dari clinch-nya bahaya, dari clinch-nya bahaya, dari bawahnya lebih bahaya lagi. Ini yang sudah terbukti kan di ronde ketiga kan? Ya, sudah terbukti bahwa. Nah, dan kelihatan kenapa dia juga terutama di ronde ketiga dia panas nih sekali, abis kena kabur dari giletin ya, gue bilang awas lu, gue pengen ganyang lu gitu kan? Iya. Gue mau ganyang, kena triangle, baru dia agak sadar gitu loh, dia berdiri kan, nggak ngambil dari bawah. Iya benar-benar. Udah gue nggak mau lagi di situ lah. Gue udah nggak mau. Gue kalau mau gebukin lu di saat-saat terakhir itu pun agak jauh. Iya. Gitu. Iya benar-benar. Habis itu 4-5 dia lebih hati-hati memang. Iya. Jadi kalau kita ngomongin future gimana nih Mas Bram? Who's next gitu kan? Yes, kita ngomonginnya sekarang ke depannya dah yang terjadi. Ya, ke depannya aja deh. Udah, kita juga udah sampai segini. Udah lama juga nih kita ngomong. Oke, kita lihat rankingnya aja deh. Sorry kok Ian light heavyweight naik. Nih, Volkanovski. Ya. Oke. Ini kalau aku kemarin udah ada point out di Instagram aku juga. Max Holloway sama Yair Rodriguez kan sudah nanti bulan November. Ya. Itu 268 ya kalau nggak salah ya. Atau UFC Fight Night itu nanti bulan November. Holloway sama Yair Rodriguez. Ya. Ortega baru aja kalah. Chan Sung Jung juga baru 1 fight streak ya, menang dan IG. Ya. Tapi juga agak nomor 9 kan. Calvin Kattar baru aja kalah. Ya. Terakhir kalah. Arnold Allen masih panjang nih. Ini 10 win streak-nya. Yes. Nah, probably itu lawannya Ortega. Bisa jadi itu yang dipakai buat dikerek Ortega. Bisa. Atau kamu kalau mau agak berkutat sedikit, ini Chan Sung Jung. The Korean Zombie melawan Ortega. Lagi dua kali. Tapi benar, karena ini adalah rematch, kayaknya agak berat. Atau Ortega lawan Kattar. Ortega lawan Kattar make sense sih menurut gue. Kalau dua-duanya baru aja kalah kan. Yes, and stylistically it will be interesting sih. It will be interesting. Jadi itu satu possibility. Atau kalau mau ngangkat Arnold Allen bisa. Karena aku nggak ngelihat kalau dia perlu satu fight lagi sebelum kita bisa bawa dia masuk ke title fight. Yeah. Dia harus lawan lah
top 3-nya. Tapi sayang juga kalau dia kalah, dia dikasih yang kalah antara Max Holloway atau Yair Rodriguez. Agak sayang gitu kayaknya. Jadi ya mungkin, tapi mungkin masih bisa. Kalau mungkin doable gitu, masih bisa. Tapi untuk Volk, aku bilang winnernya Holloway sama Rodriguez. Ortega mungkin lebih ke Qatar atau Allen kali kalau mau dicoba. Ya, Allen. Atau Korean Zombie lagi. Atau Korean Zombie lagi. Iya. Bagaimana buat? Tapi kalau Korean Zombie lagi menurut aku nggak menarik sih. Kemarin juga terlalu seperti one sided juga kan? Yes, one sided. Terlalu one sided juga. Chang Song Jongnya mungkin perlu ada satu lagi. Iya sih. Maybe Chan Song Jong lawan Edson Barbosa. Udah bisa. pernah? Udah pernah? Belum kan? Belum pernah. Belum, tapi mendadak atau ya Giga kan yang udah agak tua dan perlu didorong. Iya sih, Giga yang lagi. Giga Chikadze. Yeah. Kita menarik sekali tuh Giga sebetulnya. Yes, ya probably Chan Song Jong lawan Giga Chikadze bagus sih. Keren, bisa. Itu juga bisa. Iya. Itu future-nya. Volk, mungkin kalau Volk sama Ortega, who's next, gitu. Iya, lumayan seru lah. Lumayan. Ini banyak perubahan, banyak changes-nya sih kalau dari sini, dan seru nih di featherweight ini. Yes. Lumayan seru. By the way, ini gue ngomongin orang yang nggak ada di ranking ini, tapi gue selalu wonder Kron Gracie tuh bakal balik lagi nggak sih? Enggak, kayaknya. Enggak ya? Wah, menurut aku enggak. Gue pengen lihat dia lawan Brian Ortega soalnya. Walaupun ya mungkin nggak bakal terjadi sih, karena jiu-jitsu politik ya, cuma gue rasa dia ada potensi sebenarnya, cuma aduh, gitulah. Iya. Oh, Super Sodiq kayaknya seru juga tuh, Super Sodiq Yusuf. Lawan siapa? Super Sodiq lawan Bryce Mitchell udah pernah. Bryce Mitchell tuh yang ini, yang celananya kamuflase itu siapa sih namanya? Nah, aku nggak ingat jujur. Nggak gitu. Lupa gue ya. Siapa ya? Bryce Mitchell tuh? Ya. Ya. Anyway. Jadi kita udah jawab next-nya. Tadi kita udah jawab, kita udah lihat next-nya siapa aja. Kita udah lihat juga analisa dari fight-nya sendiri. Tapi yang terus habis itu kita udah jawab semuanya sih dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada dari Instagram juga. Yes. Walaupun nggak disebutin satu-satu sih. Ada dari Black Wolf tadi ada. Tadi Pemudala juga nanya, lilitan ular Ortega cukup ketat apa enggak? Udah, gitu tadi udah ketat memang. Iya. Apakah ada tes doping untuk Volkanovski? Ada, ya ada. Ini kan USADA memang. Yes. Kapan Valentina kalah harus lawan Nunes ya? Pada curiga gue lihat banyak orang yang curiga Robbie Lawler doping, banyak orang yang curiga Volkanovski doping. Iya. Well, gue nggak komen. Gue gini aja deh. USADA itu udah makan banyak korban. Iya. So, dan kita udah ngelihat banyak perubahan fisik dari fighter yang kemarin kita udah ngeledek-ledekin juga ya. TRT Vitor sama Vitor biasa terus Vitornya balik lagi gitu kan, contohnya. Nah, sehingga ya kalau misalnya ketangkep ya ketangkep aja. Menurut aku udah nggak, ya kita tunggu sampai kalau itu ketangkep ya ketangkep. Aku nggak kepikiran gimana caranya lebih ketat lagi, karena aku dulu pernah bahas ya USADA itu tuh ketat banget sampai kayak gini nih. Kamu tahu Rinos gak? Rinos. Obat Rinos. Tahu. Pseudoephedrine ya itu ya. Kalau salah pseudoephedrine ya. Itu nggak boleh. Oh. Kamu nggak boleh ngambil itu kalau kamu under USADA itu
ban substance itu. Oh, kalau gue lagi sakit gimana? Ya nggak tahu apakah minta pengecualian atau nggak boleh ngambil itu, harus ambil obat yang lain. Kayaknya berarti obatnya nggak boleh yang obat diminum gitu, harus ya udah minyak kayu putih ya lah gitu. Ada listnya ada, itu dia panjang banget, ada panjang, dan itu menurut aku itu ketat. Yang ada beberapa itu obat yang kayak misalnya gue biasa di prescribe kalau misalnya gue lagi injured, yang gue dikasih resep sama dokter kalau injured, itu tuh nggak boleh. Itu seketat begitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang, oh itu ada doping, ada apa, ya oke, mainin cycle atau apa, tapi tolong diingat juga kalau itu seketat itu gitu. Itu ketat banget gitu. Iya. Oke lah. Wes, kalau kita lihat yang ada, mungkin ada satu tadi yang mau dibahas. Aljo, ada tambahan sedikit nih. Ada berita mengenai Aljamain Sterling mundur, ada injured. Itu injured apa dia? Nggak tahu, aku nggak baca dia. Aku nggak baca sampai dia cuma bilang injured aja sih. Oh, oke. Waktu latihan. Tapi ini orang bakal jadi jadi salah satu orang yang paling dibenci, fighter paling dibenci setelah mungkin lebih dari Colby kali ya. Yes. Dalam waktu sesingkat itu, dan sekarang dalam begini dia makin disebelin lagi nih. Iya. Kesannya dia kayak menghindar ya, Bener. Terus Sandhagen sama ini katanya dikabarin Sandhagen sama ini kan ya. Sandhagen sama Piotr Yan ya. Oh, seru tuh. Seru. Gue selalu buat interim. Piotr Yan main sih. Iya. Always fun. Always fun. Gue suka fighter-fighter yang tekniknya fancy. Kayak Piotr Yan gokil sih, maksud gue dia tuh advance banget, such advanced mastery of technique. Gue seneng banget sih. Setuju. Yes. Ya oke lah. Ini tapi kita udah satu jam lebih ya. Atau kita mau bahas lagi? Ada siapa lagi? Zabit. Waduh, Zabit. Wah, apa kabar deh? Gue kangen banget. Nggak tahu. Aku juga mendadak ada posting foto. Ada posting foto terus itu di gunung terus ngomong apa gitu. Kayaknya bukan not going back lagi gitu. Iya. Sayang sekali. Dia salah satu fighter paling artistik sekarang ya. Iya. Gokil banget sih. Setuju. Iya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah tune in ke YouTube-nya Bung Bram. Jangan lupa juga. Selain teman-teman semua udah 1 jam lagi lebih kita ngikutin. Parah. Kita berdua ngobrol. Parah. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow @buffcombat.id dan subscribe YouTube buffcombat.tv. Mantap. Buat berita-berita yang terus update-nya terus, dan tentu aja juga jangan lupa update-nya, follow Pak Dimas juga ya. Siap. IG-nya Dimas juga ya. Bramastio, mantap. Jadi 2 Bram ini ya ceritanya ya. Yoi. Siap. Makasih banget teman-teman udah tune in. Makasih banyak juga. Terima kasih juga untuk Dimas udah ngeluangin waktunya. Mantap. Tentu aja kita sampai jumpa lagi di Ngobrol Seru MMA pada edisi berikutnya, dan tentu saja kita tutup dengan salam us.